Gasana Surabaya. Langsung saya menuju ke Wina Alifa. Selamat siang Wina. Selamat siang Yohan. Bagaimana sudah siap ya untuk memandu acara Surabaya Forum terkait dengan teks amnesti, jebakan atau solusi? Ya, kami sudah siap di sini, narasumber sudah hadir, kemudian hadirin juga sudah hadir, siap untuk mengikuti bincang-bincang kita, topik yang menarik siang hari ini Yohan. Oke, kalau gitu silakan Wina. Baik, terima kasih. Selamat siang profesional Sindo Trijaya. Anda yang saat ini sedang mendengarkan di 104,7 Sindo Trijaya FM Surabaya. Juga untuk hadirin semua Bapak Ibu yang sudah hadir di Cafe Amandaru Singgasana Hotel Surabaya. Saya mengucapkan selamat siang, selamat datang. Senang sekali bisa kembali bersama dalam program Surabaya Forum. Yang kali ini mengangkat topik yang sedang hangat atau bahkan mungkin sudah sangat panas dibicarakan siang ini. Yaitu tentang teks amnesti, solusi atau jebakan. Judulnya sendiri sudah sangat mengundang. Ini sebenarnya solusi untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk juga bagian dari reformasi pajak, atau ini sebenarnya jebakan untuk para penunggak pajak ya, agak nggak enak menyebutnya. Tapi mau tidak mau itu memang dua hal yang kita kaitkan dengan topik teks amnesti untuk siang hari ini. Anda yang tidak berkesempatan untuk hadir, nanti bisa berinteraksi, bisa menelpon ke 596 1047 atau bisa menyampaikan SMS dan WhatsApp ke 0811 33 1047. Saat ini sudah hadir para narasumber, ada Pak Sofyan Hutajulu, Kepala Bidang P2 Humas DJP Jawa Timur 1, kemudian Pak Nur Cahyudi, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha, juga Ibu Pileng, Dosen Manajemen Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya. Selamat siang Bapak-bapak dan satu Ibu yang cantik menemani saya di sini. Mikrofonnya bisa langsung dipakai Pak, di-on kan? Ya, silakan Bapak. Mikrofonnya, ya ini, ya dua. Baik, kita akan segera memulai untuk bincang-bincang siang hari ini, profesional Sindo Trijaya. Saya mau ke Pak Sofyan dulu Pak sebelum berpanjang lebar ya Pak ya. Saya tertarik sekali nih dengan slogan untuk teks amnesti yang dicanangkan pemerintah mulai 18 Juli 2016 ini. Slogannya adalah ungkap, tebus, lega. Ini luar biasa Pak slogannya. Sekilas bisa dijelaskan dulu Pak tentang slogan yang menarik ini Pak Sofyan. Ya, artinya terima kasih Mbak Mina pertanyaannya. Jadi artinya ya dengan adanya undang-undang pengampunan pajak ini diharapkan seluruh wajib pajak itu mau mengungkapkan hartanya secara benar semuanya dan melakukan pembayaran dengan uang tebusan agar dia lega. Jadi artinya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Bisa tidur dengan tenang begitu bisa ya Pak ya? Bisa tidur dengan nyenyak, bisa tidur dengan tenang. Kira-kira itulah arti dari slogan kita ini. Iya, dan teks amnesti profesional Sindo Trijaya adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi wajib pajak yang menyimpan dana di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya teks amnesti ini diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari Pak Sofyan saya ke Pak Nur Cahyudi. Pak, ini pasti ada kehebohan tersendiri ya Pak ya di kalangan pengusaha dengan teks amnesti ini. Bagaimana Pak Cahyudi bisa menyampaikan tanggapan para pengusaha sejauh ini Pak? Sudah kira-kira 3 minggu, hampir sebulan diberlakukannya teks amnesti ini Pak sejak 18 Juli. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pengampunan pajak ini kan sekarang menjadi isu yang sangat hangat ya. Betul, sangat seksi ya Pak ya. Kesempatan seminar, FGD kayak gini-gini. Betul. Ini juga bagian dari sosialisasi Pak. Sampai anak saya tuh bilang, Pak, teks amnesia itu apa? Teks amnesia? Iya, bukan teks amnesti. Kalau kemarin memang teks amnesia, jadi lupa Pak nggak bayar pajak ya Pak ya? Makanya jadi, sekarang ada teks amnesti. Lupa kewajibannya. Betul, jadinya kemudian teks amnesia. Pemerintah mengampuni. Jadi nggak salah tuh anaknya Pak Nur Cahyudi, betul malah. Nggak salah kalau dipikir-pikir ini. Betul, iya. Jadi forecast dalam kapasitas ini mensupport penuh ya program yang dicanangkan oleh pemerintah karena ini diyakini mampu menggerakkan sektor real, kemudian membangkitkan industri, investasi, kemudian juga
dalam rangka untuk membangun ekonomi nasional. Ya. Karena pemerintah saat sekarang ini lagi kekurangan dana, ada defisit anggaran. Ya. Sehingga mencari suatu cara bagaimana mendapatkan penerimaan yang cepat, kemudian yang singkat. Ya. Artinya dalam periode 6 bulan ini, Juli sampai Maret, pemerintah mengeluarkan kebijakan namanya pengampunan pajak ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016. Nah, periodisasinya ada 3. Jadi Juli sampai September Ya. itu 2%, kemudian yang September 3%, kemudian sampai Maret itu 5%, 235. Nah, harapan kami pelaku usaha memanfaatkan momentum ini, utamanya pada periode pertama. Ya. Karena uang tebusannya relatif lebih murah. Ya. Artinya pengampunan ini nggak menghapus Ya. kewajibannya, tetap wajib pajak tetap diberikan kewajiban untuk menebus tadi itu 2%, bukan menghilangkan kewajiban. Nah, kemudian yang paling penting ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah dengan cara deklarasi, Ya. kemudian yang kedua dengan cara repatriasi. Betul. Nah, yang kita harapkan sekarang ini tidak hanya para pelaku usaha mendeklar saja, tapi juga melakukan tindakan repatriasi. Ya. Karena banyak dana-dana dari pelaku usaha itu yang disimpan di luar negeri. Betul. Tentunya ini nanti bisa dialirkan ke sektor produktif sehingga sektor real bisa bergerak. Nah, ini kita sangat mendukung, Ya. menghimbau pelaku usaha dalam rangka merupakan manifestasi atau kecintaan mereka terhadap Ya. bangsa dan negara ini. Betul. Karena beberapa negara itu sudah mengiming-imingi sebuah insentif, ya kamu nggak usah repatriasi, kamu Ya. deklarasi saja. Nah, ini ada beberapa negara. Nah, tentunya kembali ke moral dari pelaku usaha sendiri, bagaimana dia punya tanggung jawab untuk membangun negeri ini. Karena tadi kita sudah sampaikan bahwa tax amnesty itu dalam rangka untuk meningkatkan iklim investasi, kemudian iklim industri dan lain sebagainya. Ini yang perlu harus dipahami oleh rekan-rekan. Ya. Sehingga kita forecast ini kan terdiri dari 32 asosiasi ya, termasuk Korbanas juga ada di dalam. Itu kita secara masif bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi ini. Salah satu kemarin sudah kita canangkan permulaan di sama DJB Jatim 2, kemudian sekarang Jatim 1. Ya. Insya Allah nanti tanggal 19 itu Pak Dirjen juga hadir di tengah-tengah kita dalam rangka sosialisasi ini juga kepada beberapa asosiasi-asosiasi sektoral ya. Oke. Dan ini tolong juga dipahami. Kemudian yang menarik adalah dari sisi pelaku usaha kecil menengah. Ya. UMKM itu kewajibannya itu hanya 0,5%. Ini tidak mengikuti periodisasi sebagaimana wajib pajak menengah besar maupun yang pribadi ya, maupun yang badan. Jadi pukul rata sampai Maret ya setengah %. Ya, ini tentunya menjadi hal yang menarik bagi teman-teman pelaku usaha kecil menengah. Di Jawa Timur ini ada 6,8 juta pelaku usaha kecil menengah. Artinya potensi pajak bisa dikembangkan di situ. Ya. Jadi cakupan wajib pajak bisa diperlebar karena target dari tax amnesty ini tidak hanya yang memiliki NPWP saja, yang Tapi wajib pajak baru memiliki juga ya Pak ya? NPWP dia ngurus terus dia declare itu sudah otomatis. Oke. Harapan kita sektor-sektor informal untuk bisa meningkatkan akses ke sumber daya produktif mereka, salah satunya adalah memiliki NPWP. Baik, Ini juga baik. tanggung jawab dari pelaku usaha kecil dan menengah. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Nur Cahyudi juga profesional Sindo Trijaya untuk segmen kedua.
Nanti lebih jauh kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Sofyan Hutajulu juga Ibu Peleng. Tapi kita sekarang harus break dulu, kembali ke Yohan. Silahkan Yohan. Baik, terima kasih Wina Alifa langsung dari Singgasana Hotel Surabaya dalam Surabaya Forum. Baik, terima kasih Yohan. Kita kembali lanjutkan Profesional Sindo Trijaya. Sekali lagi silakan untuk Anda yang ingin bertanya, langsung saja, termasuk juga Bapak Ibu yang hadir di sini, bisa langsung bertanya ke narasumber nanti ya. Untuk Anda yang mendengarkan di rumah atau dimanapun bisa telepon ke 596 1047, SMS dan WhatsApp bisa juga Anda kirimkan ke 0811 33 1047. Sekarang saya ke Pak Sofyan Hutajulu, Kepala Bidang P2 Humas DJP Jawa Timur 1. Pak Sofyan, ini tadi sempat sedikit curhat ke saya ya Pak ya. Saking sibuknya sekarang ini dalam rangka teks amnesti, satu hari itu bisa melakukan sosialisasi lebih dari di tiga tempat. Jadi Profesional Sindo Trijaya, siang hari ini kita beruntung sekali karena Pak Sofyan berkenan untuk hadir di sini. Jadi silakan manfaatkan sebaik-baiknya waktu ini untuk bisa bertanya langsung, berkonsultasi dengan Pak Sofyan. Pak, bisa dijelaskan lagi Pak, mungkin untuk sudah yang kesekian kalinya ya Pak ya, dijelaskan kepada para wajib pajak, kepada para pengusaha, keuntungannya apa saja Pak untuk mengikuti program teks amnesti ini? Ya Mbak Wina, jadi memang wajib pajak harus sekarang lah saatnya Ya, untuk betul. memanfaatkan teks amnesti. Kenapa? Karena dengan mengikuti teks amnesti itu dilakukan penghapusan pajak yang seharusnya terutang. Jadi semua pajak-pajak yang seharusnya terutang itu akan dihapuskan. Sebelum 2015 ya Pak ya? Iya betul. Ya. Jadi sebelum 2015 itu semua pajak-pajak yang terutang itu dihapuskan. Yang kedua, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Ya. Jadi tidak akan ada sanksi administrasi dengan sanksi pidana perpajakan. Yang ketiga, tidak akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan Ya. penyidikan. Yang keempat, kalau misalnya wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, maka proses pemeriksaan itu dihentikan. Dihentikan, baik. Kalau dia mengajukan pengampunan pajak itu tadi, tax amnesty tadi. Yang kelima, ini juga yang menurut kita sangat penting bagi wajib pajak, adanya jaminan kerahasiaan Betul. terhadap data-data yang diungkap itu tadi. Ya. Jadi semua data-data yang diungkap itu dijamin kerahasiaannya. Bahkan bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengungkap data ini kepada publik atau Ya. kepada pihak yang tidak berkepentingan, dia bisa dikenakan sanksi pidana penjara 5 paling tahun. lama. Ya. Kemudian yang keenam, manfaatnya ialah pembebasan PPh terkait dengan proses balik nama harta. Jadi Ya. contohnya misalnya begini, kan kalau masih banyak di antara kita ini yang tanah atau rumahnya diatasnamakan kepada orang lain, bukan Ya. atas nama dia. Baik. Nah, ketika dia mengungkapkan harta tanah dan rumah ini, kan harus terjadi proses balik nama. Ya. Itu kan terkena PPh final yang 5%. Nah, dengan adanya program kegiatan tax amnesty ini, PPh yang 5% itu dibebaskan. Ya. Di mana wajib pajak harus mengajukan permohonan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017. Jadi dia nggak akan kena Ya. PPh final. Jadi itulah yang menyebabkan Mbak Wina manfaat-manfaat bahwa wajib pajak harus memanfaatkan tax amnesty ini sekarang. Jadi seperti kata Pak Nur tadi, Ya. bahwa semakin cepat semakin tarifnya lebih murah. Jadi jangan lagi menunggu di posisi bulan Desember Ya. atau bulan Maret karena tarifnya akan semakin tinggi. Jadi Betul. lebih baik memanfaatkan sekarang sampai tanggal 30 September tarifnya sangat murah. Ya. Saya kira itu Mbak Wina. Baik. Mas Sofyan, dengan berbagai kemudahan, kemudian dengan berbagai manfaat yang bisa didapat oleh wajib pajak dengan mengikuti teks amnesti ini, termasuk juga jaminan dari pemerintah ya Pak ya, kerahasiaan, tidak bisa diperiksa. Sudahkah jaminan itu semakin memantapkan para pengusaha untuk mengikuti teks amnesti? Atau di lapangan Pak, ketika Pak Sofyan melakukan sosialisasi, masih ada keraguan gitu? Beneran nih Pak, karena memang untuk teks amnesti yang tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah ada jaminan sekuat atau sebesar ini Pak. Saya kira animo masyarakat sebenarnya sekarang sangat besar untuk memanfaatkan tax amnesty. Yang terjadi di lapangan sebenarnya hanya masalah administrasi teknis saja sebenarnya. Administrasi teknis yang kebanyakan mungkin antara masyarakat wajib pajak dengan petugas pajak. Karena dalam proses tax amnesty itu wajib pajak bisa datang ke semua kantor pelayanan pajak, disediakan help desk. Help desk itu nanti dia tidak langsung bisa mengikuti tapi melakukan konsultasi dulu bisa. Jadi yang sekarang terjadi sebenarnya animonya besar. Masyarakat itu sebenarnya seperti apa kata-katanya?
dia sedang memperhitungkan agar ini dia laksanakan segera dengan cara administrasi yang sebenar-benarnya. Gitu. Artinya animonya cukup besar sekarang. Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Weni, di banyak tempat kita melakukan sosialisasi. Terus di helpdesk kita juga dipenuhi oleh para wajib pajak yang ingin berkonsultasi. Nah, bisa juga saya sampaikan sampai hari ini, sampai data terakhir kita di Kanwil Jawa Timur 1 ini, uang tebusan yang sudah kita terima itu hampir 11,6 miliar. Jadi artinya ini wajib pajak yang sudah mengikuti, di mana harta yang sudah dideklar itu hampir 550 miliar rupiah. Jadi artinya sambil proses ini berjalan, setiap hari di kantor kita itu banyak masyarakat yang datang untuk konsultasi ke helpdesk atau juga sudah melaksanakan tax amnesty. Jadi perkembangannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, angka-angkanya seperti itu. Baik, saya ke Bu Peleng sekarang sebagai ekonom ya Bu ya, dari Universitas Kristen Petra. Bagaimana Ibu melihat kebijakan pemerintah untuk tax amnesty ini? Ini kan bagian dari reformasi pajak secara keseluruhan ya Bu ya. Seberapa besar sebenarnya kontribusi dari tax amnesty ini untuk reformasi pajak? Termasuk juga menanggapi isu-isu pro dan kontra, katanya ini makin mengenakan para pengemplang pajak, ini dimanfaatkan untuk money laundering, memberi kesempatan kepada koruptor yang menyimpan hartanya di luar negeri gitu. Riuh rendah seputar masalah tax amnesty ini. Kalau Bu Peleng melihatnya seperti apa Bu? Oke, terima kasih. Kalau saya melihatnya ini sesuatu yang kalau kita pikirkan ini simple. Ketika kita bandingkan saja dengan sunset policy kemarin Sunset policy itu tidak ada penghapusan, tidak ada pengampunan atas pajak yang tertunggak. Itu saja banyak yang memanfaatkan. Banyak terutama karena saya banyak berhubungan dengan UMKM, itu banyak yang berbondong-bondong bahkan sampai mau membayar konsultan lagi untuk menghitungkan. Belum termasuk fee-nya konsultan loh, untuk bayar konsultan untuk ngitungin gitu ya. Kemudian masih tidak ada jaminan, karena setelah saya laporkan, kemudian masih saja saya bisa dipanggil karena ada yang salah, boleh melakukan pembetulan. Ya, kalau di tax amnesty kan tidak boleh melakukan pembetulan. Jadi kita harus jujur gitu ya. Tapi itu saja masih banyak yang memanfaatkan. Tidak ada jaminan bahwa setelah saya laporkan saya tidak diperiksa. Lalu pertanyaannya, ini saya bicara bodoh-bodohannya orang gitu ya. Saya nggak ngerti apa-apa deh. Terus selama ini kalau saya tiba-tiba beli mobil, tiba-tiba saya didatangi petugas pajak. Terus saya ditodok. Daripada hidup seperti itu, buat apa saya kerja? Ya, gampang-gampangannya begini. Ya sudah, kalau saya sekarang belum punya NPWP ataupun saya sudah melaporkan kemarin, tapi kok rasanya ada yang kelupaan. Kemarin-kemarin masih pinjam yang namanya saudara dan sebagainya. Ya menurut saya ini saatnya. Karena ya kita ngomong whatever lah apa yang terjadi next gitu ya. Ada yang khawatir dalam arti mereka yang punya dana sangat-sangat besar khawatir. Iya kalau Pak Jokowi kepilih lagi. Kalau tidak, peraturan bisa berubah nanti. Sekarang enak karena Pak Jokowi sama-sama ngerti gitu ya. Tapi kalau tidak, terus ada lagi yang merasa bahwa begini, aduh nanti kalau jaminan kalau tidak diperiksanya jalan. Kalau tiba-tiba saya dipanggil, terus saya sudah terlanjur melaporkan semua. Bagaimana ini? Tapi di sisi yang lain ada lagi yang malah berpikir begini, masih gini, Bu, ini dilaporkan semua atau tidak ya? Masih nawar ya Bu ya? Terus enaknya dilaporkan dalam bentuk apa ya? Kalau saya laporkan dalam bentuk A, B, C, D, nanti gimana? Kalkulasinya yang paling murah seperti apa? Nah, saya bilang, ini yang sudah paling murah. Anda kemarin masih disuruh bayar kewajiban pajak Anda, tunggakan. Kalau ini, ya sudah, berapapun utang pajak Anda dihapus. Ibaratnya ini negara rugi loh. Betul, Kalau kita hitung secara finansial, negara ini ya boleh dikatakan sudah ambil resiko. Ya tadi sampai dapat tuduhan. Kok melindungi koruptor? Orang memarkirkan dananya ke luar negeri, kok ya enak diampuni gitu ya. Tapi paling tidak kita istilahnya kalau kita mau ngomong kapan sih bela negara, saat inilah ini bentuk bela negara ya Bu, bela negara secara ekonomis ya. Kita juga tidak akan mengalami kerugian kalau kita laporkan begitu simpel. Kita terakhir kita sudah memasukkan SPT yang sampai 31 Desember 2015. Nah, dari harta yang kita ungkap
bukan seluruhnya dihitung sebagai dasar untuk menghitung uang tebusan. Bukan seluruhnya ya? Bukan seluruhnya. Jadi kalau misalnya begini, SPT tahun kemarin saya sudah mengungkap harta saya 10 juta. Ya. Lalu yang ini saya ternyata ada yang belum saya laporkan. Belum seluruhnya atau belum sama sekali. Saya laporkan ternyata harta saya ada 50 juta. 50 juta ternyata untuk memperoleh harta ini saya kemarin berhutang yang terkait langsung dengan perolehan harta tambahan ini. Tapi hutang ini belum saya laporkan di SPT yang terakhir. Karena kebiasaan orang kita gini loh Bu, hartanya tidak diakui, utangnya diakui. Utang dimasukkan SPT, betul. Nah, tapi hartanya enggak. Nah, kalau ternyata misalnya hutangnya 20 juta, berarti harta bersih saya hanya 30 juta. 30 juta dipotong. Yang kemarin sudah saya laporkan 10 juta. Berarti dasar penghitungan dikalikan 2%-nya hanya sisanya 20 juta. Jadi tidak perlu merasa, waduh kalau saya ungkap. Nah, pertanyaan yang lebih kelihatan bahwa saya khawatir adalah begini, Bu, kalau setelah saya ungkap harta saya, berarti berikutnya saya bayar pajak penghasilan lebih besar dong. Kan beda. Itu, jadi menurut saya ini sangat murah, apalagi buat ini kebanyakan para ibu ya, UMKM ini pasti. Omset tertentu 0,5% dan tidak ada batasan. Artinya kita perlu berhati-hati dalam arti mungkin secara teknis ya Pak ya. Sosialisasinya sudah cukup jelas, tapi yang sering dipermasalahkan oleh masyarakat ini adalah gini, Bu, gimana cara ngitungnya? Ngisinya itu loh Bu, surat pernyataannya satu, tapi lampirannya masa ampun, gitu kan? Terus kadang nggak mengerti bagaimana mengisinya, takut kalau saya salah nanti saya didenda nggak? Nah ini kan sistemnya kita melaporkan sendiri, kita menghitung sendiri, lalu kita bayarkan, dan negara akan merem gitu ya. Tapi kalau begitu disinyalir Anda menipu, Anda akan kena sanksi. Baik, itu seperti itu. Menarik ya. Silakan yang mulai bertanya untuk yang hadir di sini, Bapak Ibu, silakan. Atau kita terima telepon dulu ya. Selamat siang, penelpon. Ya, silakan Bapak dengan. Saya Wahyu. Ya, Pak Wahyu silakan. Saya ini beberapa hari yang lalu saya membaca di media online ya. Bahwa Bu Sri Mulyani memperkirakan sampai dengan akhir tahun ini kita akan mengalami shortage itu untuk actual penerimaan pajak sebanyak 1% ya. Targetnya kan sekitar 1,5 triliun lebih itu, tapi katanya beliau kemungkinan akan kurang dari itu sebanyak 1%. Pertanyaan saya, apakah di dalam itu sudah ada angka untuk tax amnesty atau belum ya? Saya nggak tahu, tidak kelihatan dari artikel di waktu itu. Itu aja Bu dari saya. Iya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Pak Sofyan sudah bisa menangkap ya Pak yang disampaikan oleh Pak Wahyu? Ya Pak Wahyu, jadi sebenarnya target penerimaan negara ini yang 1.500 triliun itu adalah target secara keseluruhan gitu ya. Iya. Untuk tax amnesty sendiri targetnya secara nasional 165 triliun. Nah, 165 triliun ini merupakan bagian dari 1.500 triliun tadi gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Pak Wahyu apakah nanti misalnya tidak tercapai gitu kan, maka itu kembali kepada yang kita lihat di angka 1.500 triliun ya gitu loh. Kalau angka 165 triliun ini sebenarnya target dari tax amnesty yang sedang kita jalankan ini. Begitu ya. Baik. Dari yang di Cafe Amandaru, Singgasana Hotel Surabaya, silakan yang ingin bertanya atau bisa berkonsultasi. Iya, silakan Ibu berdiri, menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betami dari Pasuruan. Iya, baik. Tadi sudah dijelaskan secara detail. Untuk SPT 2015 kita sudah laporkan aset kita, tanah, bangunan, dan sebagian mobil. Ada mobil yang belum kami laporkan karena memang perolehannya setelah itu. Nah, itu bisakah untuk diikutkan untuk TA? Baik. Itu tadi itu ya Bu Tami ya. Iya. Terus yang kedua,
Untuk yang tanah dan bangunan itu kan pada waktu kami lampirkan laporkan di SPT 2015 itu kan nilainya itu nilai pada waktu harga perolehan. Harga perolehan bukan pada saat sekarang ya, dinilai dengan harga pasar. Apakah itu juga bisa untuk diikutkan di dalam TA? Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, ilustrasinya persis sama dengan yang disampaikan Bu Peleng. Tapi Pak Sofyan silakan langsung menanggapi Bu Utami, Pak. Terima kasih Bu Utami. Jadi kalau untuk yang belum dilaporkan itu memang harus mengungkap mobil itu sebagai hanya seperti yang dikatakan Ibu Peleng tadi, hanya mobil itu yang ungkap sebagai harta yang belum diungkap. Nah, berapa nilainya, harganya, itu diserahkan semua kepada wajib pajak. Jadi artinya tidak ada batasannya, tapi yang dimaksud adalah harga wajar. Jadi harga wajar itu di posisinya kita ini pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengkoreksi harga wajar yang Ibu sampaikan. Dari harga wajar itulah kalau misalnya mobil itu diperoleh ada dengan pinjaman, maka harga wajar mobil itu akan dikurangi dengan hutangnya itu. Nah, untuk orang pribadi yang diakui sebagai hutang itu 50% dari hutangnya. Nah, itu yang cara mengungkapkan harta untuk mobil itu tadi. Nah, menyangkut mengenai tanah bangunan yang memang SPT selalu bicara mengenai harga perolehan. Nah, itu sebenarnya tidak perlu lagi diungkap di dalam SPT kita karena sudah diungkap. Yang perlu diungkap itu adalah kalau ada penambah tanah dan bangunan yang tambah unitnya. Tadinya tanah bangunannya 1, sekarang tanah bangunannya 2. Seperti mobil tadi gitu loh. Tapi kalau soal terjadinya harga yang meningkat, Ibu bisa menggunakan peraturan Menteri Keuangan mengenai revaluasi aktiva. Jadi nilainya bisa direvaluasi lagi agar apa? Agar nanti bagi perusahaan itu bisa menjadi biaya penyusutan atau amortisasi. Jadi Bu Tami sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk tanah dan bangunan itu tadi kalau dia awalnya hartanya sebagai harga perolehan tidak perlu lagi disampaikan sebagai ungkapan harta yang belum dilaporkan. Itu tidak termasuk sebagai harta yang belum dilaporkan ya. Utama itu pertanyaan. Itu baik, terima kasih Pak Sofyan. Nanti kita lanjutkan lagi Profesional Sindo Trijaya, masih satu segmen untuk melanjutkan Surabaya Forum. Kita berbicara tentang tax amnesty, solusi atau jebakan. Kita break dulu, silahkan Yohan. Yohan, ini segmen terakhir kita Profesional Sindo Trijaya. Silakan kembali memanfaatkan. Anda bisa menelpon ke 596 1047 atau juga SMS dan WhatsApp ke 0811 33 1047. Diskusi siang hari ini di Sindo Trijaya di 104.7 Anda bisa mengikuti sampai jam 3 sore. Tapi untuk Bapak Ibu yang hadir di Cafe Amandaru Singgasana Hotel Surabaya ini bisa mengikuti diskusinya sampai jam 4 nanti. Jadi waktunya lebih banyak. Untuk itu Anda Profesional Sindo Trijaya yang saat ini masih dalam perjalanan, kebetulan lewatnya juga dekat-dekat di Singgasana Hotel Surabaya, boleh mampir karena kesempatannya masih panjang untuk bisa berkonsultasi, bisa ngobrol dengan kita sampai jam 4 sore nanti. Kita lanjutkan, kita masih bersama Pak Sofyan Hutajulu, Kepala Bidang B2 Humas DJP Jawa Timur 1, Pak Nur Cahyudi, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha, dan Ibu Peleng, Dosen Manajemen Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya. Ini saya juga pengen dapat tanggapan sekali lagi masih tentang suara-suara, Pak. Ada rasa kecemburuan seperti ini. Enak ya yang kemarin-kemarin nunggak pajak sekarang diampuni, dapat tarif yang lebih rendah, tidak diperiksa, dijamin kerahasiaannya. Nah berarti kemarin saya rugi dong, saya sudah taat, dapat tarif normal lah ya, bukan lebih tinggi tapi normal. Bagaimana Pak Sofyan kalau ada yang merasa cemburu atau iri seperti itu Pak? Ya, saya kira sah-sah saja kalau ada yang berpikiran demikian. Tapi wajar, kan ya? Sekarang pemerintah dan DPR sudah mengambil keputusan mensahkan Undang-Undang Nomor 11 tentang pengampunan pajak ini. Jadi sudah melalui suatu proses yang menurut saya melibatkan masyarakat, melibatkan stakeholder yang lain, sehingga diputuskanlah undang-undang ini. Jadi saya kira sah-sah saja, wajar saja orang berpikiran demikian. Kesimpulannya menurut saya seperti itu, karena sudah diputuskan ya. Maka kita harus melaksanakannya agar mensukseskannya agar tax amnesty ini berhasil. Karena dampak dari tax amnesty ini bukan hanya di sisi rupiah uang tebusan yang 165 triliun. Karena kalau dana repatriasi itu masuk, sebenarnya itu bisa bisa meningkatkan
sektor real. Jadi investasi di sektor real di tempat kita. Jadi bisa mengurangi pengangguran, bisa menambah lapangan pekerja. Jadi deterrent efek dari selain uang tebusan ini sebenarnya yang termasuk yang membuat kita merasa optimis bahwa kegiatan atau undang-undang pengampunan pajak ini akan bukan hanya dapat uang tebusan sebagai penerima negara, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kita. Di tengah-tengah kondisi krisis yang sebagaimana Mbak Weni dan para pemirsa juga mengetahui, keadaan ekonomi dunia ini sedang perlambatan. Betul. Kemudian ada juga mengenai Inggris keluar dari Brexit nah, gitu. Itu juga mempengaruhi keadaan ekonomi yang berdampak ke Indonesia. Artinya ketika berdampak ke Indonesia, maka ini adalah salah satu solusi sebenarnya dalam rangka mengantisipasi keadaan global yang sekarang sedang mengalami perlambatan. Jadi sekali lagi bahwa sah-sah saja orang yang mengatakan demikian, tapi karena sudah diputuskan oleh anggota dewan dan pemerintah, maka dan efeknya akan menjadi sangat baik untuk ekonomi kita, maka kita berkewajiban lah untuk mensukseskan kegiatan tax amnesty ini. Baik, di sini hadir juga para pengusaha dari IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Kita pengen mendengarkan dong bagaimana tanggapannya tentang kebijakan pemerintah atau tentang tax amnesty ini. Silakan bisa langsung menyuarakan pendapatnya. Jangan-jangan memang sudah ada yang mendaftar bahkan ya Pak ya, kita berharap seperti itu. Silakan. Iya, sudah bayar Balang. Ungkap, oh ya, di sebelah kanan saya, ungkap tebus lega. Ungkap tebus lega. Baik, namanya Ibu bisa di sini biar kami bisa melihat. Ya. Ibu sudah mengungkap, menebus dan merasa lega sekarang? Ya, tadi sebenarnya Ibu nama saya Yayu dari ya. IPMI Jawa Timur. Sebenarnya barusan unek-unek saya sudah disampaikan oleh Ibu bahwa pikiran saya juga gitu, keenak banget ya yang ini kemudian diberi reward ya, diampuni, diberi reward, ndak harus bayar ini gitu. Kemudian untuk kita atau warga negara yang rajin bayar pajak tiap bulan, tiap tahun, rewardnya apa? Kan mestinya harus dipikirkan Pak juga. Kemudian saya juga belum melihat upaya pemerintah selain memberikan pengampunan begitu rendahnya, tapi cara pemerintah untuk supaya mereka bisa rame-rame melaporkan semua harta kekayaannya, terutama yang di luar negeri, selain kemudahan keringanan itu apa? Kalau kemudian tidak ada selain itu, bagaimana target yang segitu besarnya bisa tercapai? Saya kira itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Yayu. Pak Sofyan, bagaimana nih tentang reward? Harus ada penghargaan dong yang sudah patuh. Bagaimana Pak Sofyan? Ya, reward kepatuhan itu, pajak itu kan sesuatu hal yang memaksa sebenarnya. Jadi artinya memang sudah kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi ya seperti saya ulangi lagi tadi, sepanjang DPR dengan pemerintah sudah memutuskan, sah-sah saja Ibu berpendapat demikian. Nah, satu upaya pemerintah bagaimana supaya dana repatriasi itu bisa masuk. Saya berikan informasi juga, kita Direktorat Jenderal Pajak melakukan jemput bola juga. Artinya kita juga sekarang sudah membuka helpdesk kita, supaya orang di negara Singapura, terus di London dengan di Hong Kong. Artinya kita juga, pegawai kita juga berangkat ke sana dalam rangka jemput bola agar orang-orang yang di sana itu diberikan juga dalam rangka sosialisasi mengenai helpdesk, mengenai membayar uang tebusannya di negara-negara tersebut. Dan perlu dipahami juga, artinya Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai data dan informasi sebenarnya tentang siapa-siapa saja yang akan menjadi, katakanlah, yang seharusnya ikut dalam rangka tax amnesty. Direktorat Jenderal Pajak juga punya data mengenai itu. Tapi kan sekarang posisinya self assessment yang saya bilang tadi, bahwa ya siapa yang mau ikut ini kita berikan sosialisasi, maka dengan sosialisasi ini kita harapkan mereka yang seharusnya ikut tax amnesty itu juga akan mengikuti tax amnesty. Saya kira itulah. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Nur Cahyudi Pak dari kacamata pengusaha, bagaimana supaya tax amnesty ini memang benar-benar bisa
menggairahkan iklim investasi di Indonesia. Harapannya memang seperti itu ya Pak ya, tapi mungkin ada insentif lain begitu. Jadi tidak hanya tadi mengungkap harta, kemudian melaporkan ya, tapi kebijakan pemerintah ini benar-benar bisa menggerakkan investasi Pak. Terima kasih. Jadi dalam konteks pengampunan pajak ini sebetulnya kan filosofinya jangan ada dusta di antara kita. Kita ini siapa nih Pak? Pemerintah dan katakanlah wajib pajak. sejujurnya. Jadi pelaku usaha juga dia harus berani mengungkap tanpa ada manipulasi. Nanti asetnya kecil, hutangnya dibesar-besarkan dan sebagainya. Nah ini juga kembali lagi kepada moral ya, tanggung jawab moral dari pelaku usaha sendiri, bagaimana dia terlibat aktif untuk kelangsungan pembangunan ekonomi secara nasional. Tadi saya sampaikan, pemerintah sebetulnya melakukan program ini kan bukan satu-satunya, ini salah satu, salah satu sumber-sumber penerimaan. Sekarang ini di bidang fiskal lainnya lagi digodok perubahan PPH sama perubahan PPN ya. Ini juga kita apresiasi secara tersendiri, karena kalau bicara masalah PPN ini kita ini termasuk relatif besar dibandingkan negara-negara tetangga ya. Malaysia itu 6%, Singapura itu 7%, Thailand itu juga 7%, kita 10%. Nah ini bagaimana sekarang ini PPN ini juga tidak menjadi beban tersendiri. Banyak orang main-main di situ, sehingga diharapkan semua nanti itu mau membayar PPN. Paling enggak ya kisaran 5-7 dan sebagainya. PPH sendiri kita juga relatif besar. Untuk pajak pribadi itu sekitar 30%, badan sekitar 25% dan sebagainya. Nah, kemudian masalah-masalah pengenaan PPN terhadap barang-barang bahan baku ya mentah, baik itu di industri pertanian, perkebunan maupun kehutanan, ini kan menjadikan kita daya saing juga berkurang. Nah ini juga sudah sekarang dalam kajian forecast untuk memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan fiskal di PPN dan PPH ini. Jadi saya rasa di tingkat daerah pun elit daerah harus segaris, sepemaham dengan pemerintah pusat. Bagaimana sekarang pemerintah daerah juga harus melakukan hal yang serupa. Dia artinya memberikan suatu insentif, mungkin masalah distribusi daerah, pajak-pajak daerah. Sementara pemerintah sudah menghapus perizinan sampai 3.100 berapa itu yang dihapus, yang dikira menghambat iklim investasi dan usaha. Kemudian di daerah juga harus sama, bagaimana dia mengorientasi kebijakan mereka tidak berdasarkan pada sisi penerimaan saja, tapi juga diorientasi cenderung ke PDRB. Jadi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Ini mestinya juga harus berjalan secara bersama. Karena daerah itu walaupun dia daerah otonom, dia terikat bahwa dia itu adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Artinya aturan-aturan itu juga harus mengacu kepada aturan-aturan yang lebih tinggi. Tidak ugal-ugalan ya, pemerintah daerah. Yang penting sisi pajaknya, penerimaan, dengan mengabaikan aspek pembangunan ekonomi jangka panjang, ya ini yang menjadikan high cost ekonomi, ya, pelambatan ekonomi, mengalami kontraksi ekonomi, sehingga penerimaan pajak yang biasanya itu melampaui target, sekarang targetnya 1.360 triliun itu juga baru tercapai 40%-an ya Pak, 40%, ini sudah bulan ke-8. Nah ini juga menjadi suatu hal yang harus dipahami, bahwa daerah terikat dengan aturan-aturan pusat. Ini yang harus kita dorong semangat, karena pelaku usaha kecil menengah sendiri tadi sudah diberikan keistimewaan tadi 0,5 yang omsetnya di bawah 10 miliar, di atas 10 miliar 1% di undang-undang ini. Nah kemudian daerah harus melakukan apa? Salah satunya dia harus memberikan
melakukan pelayanan perizinan secara gratis bagi usaha kecil menengah, sehingga yang UKM itu yang sektor informal bisa meningkat statusnya menjadi sektor formal, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari sektor-sektor formal ini, karena tanpa itu pelaku usaha kecil menengah masih tetap dia menjadi kecil, dia tidak bisa meningkatkan aksesnya ke perbankan, kemudian ngikutin tender-tender yang dari pemerintah, kemudian kerjasama dengan usaha besar, semua itu kan dibutuhkan legalitas usaha. Nah, ini salah satu tanggung jawab dari elit daerah untuk mampu meredaksi kebijakan. Baik. Di pasar ya, terutama pasar uang. Kalau tadi kita berbicara, kebanyakan masyarakat kita yang menengah atau orang kaya baru, mungkin mereka akan memanfaatkan ini, atau mereka yang belum punya NPWP, mereka juga akan memanfaatkan ini. Dan rata-rata boleh dikatakan mereka cenderung lebih suka kalau dilaporkan dalam bentuk kas atau deposito lah Bu, gitu ya, supaya nanti mindset bahwa masih kelakuan pajak yang lama itu masih ada. Nanti kalau saya mau beli sesuatu kan gampang, kesannya ada uang gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan itu sebenarnya kita laporkan tadi, jangan ada dusta gitu ya. Laporkan saja semuanya, apa yang ada begitu. Nah, nanti satu hari kalau memang itu asetnya dijual, berarti kan akan muncul dana baru nanti bisa dipakai untuk buat yang lain. Jadi kita laporkan apa adanya, maka kita baru akan tenang. Tapi kalau Anda masih menggunakan tax amnesty ini untuk mencoba simulasi gitu ya, melakukan A dan B, C, nanti kalau ketahuan itu sanksinya luar biasa. Mereka yang sudah memanfaatkan tax amnesty, kalau ketahuan melakukan tidak jujur, ini